Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftin Talfiatun dari kelas 1D jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu nilai dan prinsip anti korupsi dalam pelayanan kesehatan. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah masalah yang serius di Indonesia, dan sektor kesehatan tidak luput dari praktik ini. Korupsi di bidang kesehatan dapat menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, membahayakan keselamatan pasien, dan merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami nilai dan prinsip anti korupsi agar dapat bersama-sama melawan korupsi di bidang kesehatan. Adapun nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur. Orang yang memiliki sifat kejujuran akan selalu memberikan informasi yang sebenarnya dan menjauhi tindak ketidakjujuran seperti korupsi atau yang lainnya. Yang kedua, mandiri. Pribadi yang mandiri tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi berkepribadian yang terpuji. Yang ketiga, tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan padanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi, karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Yang keempat, berani. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat. Berani untuk mengatakan tidak terhadap korupsi dan berani untuk melaporkan tindakan korupsi. Yang kelima, sederhana. Sederhana juga berarti hidup secara wajar. Artinya, seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjauhi korupsi. Yang keenam, peduli. Peduli berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. Dan yang ketujuh, disiplin. Seseorang yang disiplin akan melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedelapan, adil. Adil juga bisa diartikan berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. Yang kesembilan, kerja keras. Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah, sungguh-sungguh serta mengutamakan atau mempertimbangkan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, ada prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi yang harus kita terapkan dalam pelayanan kesehatan antara lain. Yang pertama, akuntabilitas. Setiap orang yang terlibat dalam pelayanan kesehatan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kedua, transparansi. Semua informasi tentang pelayanan kesehatan harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Yang ketiga, kewajaran. Semua proses pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan harus dilakukan secara wajar dan transparan. Yang keempat, kebijakan. Semua kebijakan di bidang kesehatan harus dibuat dan diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Dan yang kelima, kontrol kebijakan. Harus ada mekanisme kontrol yang kuat untuk memastikan bahwa semua kebijakan di bidang kesehatan itu dipatuhi. Selanjutnya ada upaya anti korupsi dalam pelayanan kesehatan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi di bidang kesehatan. Antara lain, yang pertama, pembangunan karakter tenaga kesehatan, pimpinan pemerintah dan politik serta konsultan yang dimulai sejak dini. Yang kedua, rekrutmen pimpinan lembaga kesehatan dan rumah sakit dan serta SDM-nya harus dilakukan secara baik dan transparan. Yang ketiga, pendampingan kegiatan yang potensi korupsi sejak awal. Proyek-proyek di sektor kesehatan yang rentan menjadi proyek yang dapat dirancang untuk dikorupsi. Yang keempat, cermat dalam melakukan kegiatan, termasuk administrasi perkantoran.
Yang kelima, dokter, tenaga kesehatan, manajer rumah sakit harus memahami peraturan dan perundangan mengenai korupsi melalui pendidikan dan pelatihan. Dan yang keenam, kerjasama antara KPK dan Kemenkes untuk membangun integritas pegawai dan organisasi, menguatkan pengawasan dan pengolahan program pelayanan kesehatan, serta memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan korupsi. Yang ketujuh, pemberlakuan Permenkes nomor 36 tahun 2015 yang mengatur sanksi bagi pelaku kecurangan dalam layanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan klaim jaminan kesehatan nasional. Next, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional atau Stratanas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), terdapat 6 strategi nasional. Berikut implementasinya. Yang pertama, melaksanakan upaya pencegahan. Yang kedua, melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum. Yang ketiga, melaksanakan upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lainnya. Yang keempat, melaksanakan kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor. Yang kelima, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Dan yang keenam, meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Jadi, dapat disimpulkan korupsi di bidang kesehatan bukan hanya masalah para tenaga kesehatan dan pemerintah, tapi juga bagi kita semua. Korupsi di bidang kesehatan dapat menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, membahayakan keselamatan pasien, dan merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, melawan korupsi di bidang kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak boleh diam dan membiarkan korupsi menghancurkan sektor kesehatan yang seharusnya menjadi tempat harapan bagi semua orang. Masing-masing dari kita memiliki peran penting dalam melawan korupsi di bidang kesehatan. Kita dapat menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi dalam diri kita dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan mendorong mereka untuk melaporkan tindakan korupsi. Marilah kita jadikan sektor kesehatan sebagai sektor yang bersih, transparan, dan akuntabel. Bersama-sama kita membangun masa depan yang lebih sehat dan bebas dari korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.